Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kali ini akan membahas sebuah tema ya. Tema ini judulnya begini ya, 10 pesan petunjuk Yesus yang jarang dipahami. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas tentang tema, ada hal yang aneh loh ya. Saya membuat tayangan, Yesus lebih mungkin lahir di kandang babi. Karena palungan ya tidak mungkin di domba nggak ada palungan di kandang ya. Lalu di Gerasa Gadara juga orang pelihara babi, Gerasa Gadara kan nggak jauh juga dari Bethlehem. Lalu banyak yang komplain, saudara. Mosok Yesus kok lahirnya di kandang babi, ya. Padahal itu sudah berlalu ya. Yesus lahir kan sudah berlalu ya. Dibela-bela oleh umat Tritunggal. Umat Tritunggal membela mati-matian, ya. Yesus lahir jangan di kandang babi. Aneh nggak? Aneh. Giliran Yesus Allah dinesta-nesta, diem aja. Justru dia itu Tritunggal itu membela Yesus tidak boleh lahir di kandang babi. Dia juga yang menista Yesus. Allah dijadikan putra. Iku somplak gitu. Uteke somplak itu. Ya. Aku mau bikin, sebenarnya sudah ada sih lagu Tritunggal Uteke somplak, sebenarnya ada. Ya. Wahai para Tritunggal, kamu menghujat Yesus kamu hina-dinakan, Yesus Allah kamu hina-dinakan, Roh Kudus kamu hujat. Sementara kamu katanya sok hebat jadi pembela. Yesus gak mungkin lahir di kandang babi, dia pasti lahir di kandang domba. Pret Belgedes, kamu dari mulut yang sama kamu menghina-hina, menghujat Yesus Allah. 10 pesan petunjuk Yesus yang jarang dipahami. Petunjuk yang dimaksud itu bukan perumpamaan, bukan pula kiasan, bukan pula pengganti objek ya, nama pengganti, bukan pula nubuatan. Ini memang perkataan langsung Yesus ya, yang maknanya tersembunyi gitu loh. Yesus itu berkata mengandung pesan atau makna yang tersembunyi ya. Pesan atau petunjuk ya, petunjuk yang tersembunyi itu maksudnya. Nomor 1, Yesus mengutuk pohon ara terjadi bukan pada saat musim berbuah. Matius 21 ayat 19 sampai 21. Apa pesannya? Nah, kebanyakan orang nggak ngerti nih. Ya, kebanyakan orang sibuk di kalimat yang mengatakan jelas tidak musim buah kok. Tidak sedang musim berbuah ya pasti nggak ada buahnya. Terus kenapa itu dikutuk gitu? Pasti Yesus ini orang yang nggak ngerti ilmu biologi gitu. Dia tidak bisa nangkep pesan Yesus ya. Pesan Yesus atau petunjuk Yesus apa sih sebenarnya? Petunjuknya yang dimaksud adalah aku Yesus berkuasa atas tumbuh-tumbuhan dan benda-benda hidup lainnya yang tanpa nyawa, tanpa roh gitu. Itu pesan Yesus ya. Pesan Yesus itu mengatakan ini tumbuhan ini aku berkuasa terhadap tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya toh. Tumbuhan ya toh, benda-benda hidup tidak punya jiwa, tidak punya roh. Yesus berkuasa atas itu. Itu pesannya. Tapi kalian nggak nangkep pesannya ya, pesan dan petunjuknya. 2. Merubah air tawar menjadi air anggur kualitas terbaik di dalam Yohanes 2 ayat 9. Pesan dan petunjuknya adalah Yesus berkuasa atas benda-benda mati termasuk air. Termasuk juga Yesus berjalan di atas air di dalam Matius 14 ayat 25. Yesus menyampaikan pesan, aku nih Yesus berkuasa atas benda-benda mati ya, air dan lain sebagainya. Nomor 3, Yesus menghardik angin badai ya. Angin badai Markus 4 ayat 39. Pesannya adalah, pesan petunjuknya adalah Yesus berkuasa atas unsur-unsur alam, yaitu angin, badai, hujan, petir, dan sejenisnya.
Itu pesan yang ingin disampaikan. Nomor 4, Yesus menulis dengan jari tangannya di tanah di dalam Yohanes 8 ayat 6. Yohanes 8 ayat 6. Pesan petunjuknya adalah, kalian nggak tahu ya, yang nyuruh menulis Taurat itu aku. Jadi kalian nggak usah sok pinter ya toh. Menurut Taurat ini perempuan ini harus dihukum mati yang ketangkep basah ya toh. Nggak usah sok pinter. Lalu Yesus menulis di tanah dengan jarinya. Yesus ingin menyampaikan pesan, Taurat itu aku yang nyuruh, kutulis dengan jariku, yaitu 10 hukum-hukum Allah itu. Ya, itu pesannya. Tapi pendeta pada sibuk ngurusin masing-masing, malah ngurusin apa yang ditulis di dalam tanah itu katanya. Ya, Yesus cuma menulis dengan jarinya. Apa yang ditulis? Ya cuma nulis-nulis saja. Yang pesannya adalah, kalian itu ngomongin apa sih? Saya ini lagi ngomongin ini loh, Yesus perempuan ketangkep basah, ini kan mesti dirajam, dihukum mati. Lalu Yesus nulis. Yesus ingin kata, itu dulu Taurat itu aku yang nulis, aku yang nyuruh, maksudnya begitu. Pesannya itu, tapi kalian nggak nangkep. Nomor 5, Yesus mengizinkan setan atau roh-roh jahat masuk ke dalam 2000 ekor babi ya, lalu terjun ke danau atau ke jurang itu. Markus 5 ayat 13. Pesan petunjuknya apa? Gerasa dan Gadara adalah sekitarnya, dan sekitarnya mayoritas memelihara babi. Jadi akan banyak kandang babi di sekitar situ, ada banyak juga palungan babi. Jadi Yesus lebih mungkin lahir di kandang babi. Yang mau marah-marahlah, ketemu sama HTD sini ya. Lukas 2 ayat 7, Yesus lahir di kandang dan ditaruh di dalam palungan. Lebih mungkin palungan babi. Nomor 6, Bait Allah akan dirobohkan. Matius 24 ayat 1 dan 2. Pesan petunjuknya adalah, Alkitab Perjanjian Baru sudah selesai ditulis saat Bait Allah menjelang dirobohkan sekitar tahun 70 Masehi oleh tentara Titus, yaitu menggenapi Matius 24 ayat 1 dan 2. Yesus itu ngasih tahu, ngasih clue, ngasih pesan, ngasih petunjuk. Ya, nanti Perjanjian Baru akan selesai ditulis itu tuh. Kamu lihat, kalau Bait Allah udah roboh berarti selesai itu ditulis Perjanjian Baru. Nomor 7, tanda Nabi Yunus ya, tanda Nabi Yunus di dalam Matius 12 ayat 40. Pesan petunjuknya adalah aku Yesus yaitu harus di dalam rahim bumi itu 3 hari 3 malam, dihitung saat pintu kubur ditutup, blek gitu. Pintunya digeser sih ya, batunya berat itu. Saat pintu kubur ditutup, blek, saat itulah aku dihitung harus 3 hari 3 malam. Bukan dihitung saat aku matinya digantung di salib tadi atau, tapi dihitungnya saat pintu ditutup, blek. Ya. Oke, itu Kamis dini hari ya. Lalu nomor 8, doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9. Pesan petunjuknya adalah, Yesus menyuruh doa kepada Allah yang disebut Bapa kami. Ya, sama sekali Yesus tidak pernah menyuruh doa ke Bapa. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang adalah roh di surga. Yohanes 16 ayat 25. Nomor 9, iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Pesan petunjuknya adalah, iman itu bisa merubah segalanya, termasuk hal-hal yang fisik. Itu loh, pesannya itu. Ya. Kalau gunung beneran gimana? Ya kalau bisa silahkan ya. Tapi pesannya Tuhan bukan kamu tes ya. Nanti gunung itu, bukan gitu. Gunung pindah bukan gitu. Termasuk di sini juga minum racun maut segala itu yang digagal pahami oleh Yakir naik, Yakir turun itu loh. Nomor 10. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Pesan petunjuknya adalah, Allah di surga adalah aku Yesus yang adalah roh. Ya. Aku kan fisik. Siapa lihat aku, lihat yang ngutus aku. Yang ngutus aku kan Allah. Yesus ingin ngasih tahu, Allah yang di surga itu aku. Namanya Yesus di sana. Tapi roh. Sedangkan aku sekarang di bumi fisik.
Dan masih banyak lagi pesan petunjuknya, tetapi kebanyakan jarang diketahui, ya, jarang disadari oleh kita. Shalom Pendeta HTD. Saya Pendeta Hendy Tandianta, sekali lagi saya geli, gitu. Saya geli, gitu. Bahkan kalau diceritain ke bedes-bedesnya ketawa. Ada orang Tritunggal yang sangat getol membela. Tidak mungkin Pak HTD, Yesus itu lahir di kandang babi. Sementara mulutmu tiap detik menghujat Yesus Allah. Astagfirullah. Iya ya, Yesus yang sudah lewat, yang barangnya udah nggak ada. Yesus lahir bayi, owek-owek itu hari ini udah nggak ada. Kamu bela-bela gara-gara soal apakah lahir di kandang babi atau di kandang domba. Di kandang domba pun tidak ada ayatnya, di kandang babi lebih mungkin karena ada ayatnya tentang Gerasa dan Gadara yang masuk ke 2000 babi. Ya, lebih mungkin itu, masih lumayan ada ini. Ya, dan memang itu pesannya Yesus, memang itu, ya. Lalu kamu bela mati-matian gitu, rela maki-maki gitu, ya. Sementara mulutmu setiap hari, setiap detik, gitu, menghujat Yesus Allah. Tak kasih tahu, ya. Useless, nggak ada gunanya kamu kayak gitu, ya. Ya, perintah Allah kamu abaikan demi berantem sama HTD, ya. Nggak punya nyali, ditantang ketemu nggak berani, ya. Baik, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta MBS. Haleluya. Amin.